bangsa yang besar tanpa fondasi hukum yang kuat. Tidak ada masa depan tanpa belajar dari sejarah. Pada periode ini, UUD 1945 mulai berlaku saat Islam Indonesia merdeka. Pemerintahan masuk ke kanan dan pemerintahan bukan presidensial. Karena negara baru berdiri, kondisi politik masih belum stabil. Banyak aturan dibuat cepat menginisi sistem hukum. UUD 1945 membuat dasar negara pertama, di penerapannya belum sempurna. Setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan, bentuk negaranya berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Di masa ini, sistemnya federal, jadi kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian. Pemerintahannya memakai sistem parlementer. Namun, periode ini sangat singkat karena banyak daerah ingin kembali ke NKRI. Indonesia kembali menjadi NKRI dan menggunakan sistem pengurusan sementara 1950. Kondisi politik yang kacau ini akhirnya menutup kebijakan penting yang muncul setelahnya. Karena keadaan politik yang semakin tidak stabil, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret tanggal 5 Juli 1959 yang dimana dalam demokrasi tersebut disebut dengan demokrasi terpimpin. Melalui dekret tersebut, kekuasaan presiden semakin sangat besar dan peran partai politik berkurang. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 tetap digunakan. Pembangunan berjalan maju, tetapi praktik politiknya tidak kurang demokratis, sehingga membuat kekuasaan presiden sangat dominan yang membatasi kebebasan masyarakat dan korupsi semakin meningkat. Sejarah bukan hanya untuk dihafal, melainkan untuk dipahami dan dijaga. Harapannya, sebagai kami generasi muda, khususnya kita semua, harus belajar untuk memahami konstitusi, karena masa depan ada di tangan kita. Hukum yang kuat lahir dari generasi yang sadar akan hak dan kewajibannya. Teruslah semangat, terus belajar, dan jadilah pemuda yang menjaga keadilan dan demokrasi. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Indonesia adalah negara hukum. Apakah hukum di negara ini sudah berkeadilan? Perlu saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum. Di negara kita ini negara hukum. Ya. Jadi siapa yang melanggar hukum itu harus dipidana. Jadi jangankan dokter, hakim aja kalau salah itu harus dihukum. Konstitusi adalah hukum, tapi nggak semua hukum itu konstitusi. Undang-undang adalah konstitusi, tapi nggak semua konstitusi itu undang-undang. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Azarin Safika Binaya dari kelas 11D. Hari ini saya akan menginterview kakak atas nama siapa, boleh tahu? Oke, saya Rifda Hasana dari Universitas Negeri Jakarta. Oke, baik. Jadi di sini kami ingin menanyakan tentang menurut kakak, apakah hukum di Indonesia sudah berpihak pada rakyat kecil? Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaannya hukum di Indonesia udah berpihak sama rakyat kecil atau belum ya? Sebenarnya kalau dari undang-undang sendiri kan sebenarnya secara konstitusinya tuh udah ya katanya ya, udah berpihak sama rakyat kecil. Cuman kayaknya secara praktek yang saya tahu sendiri nih, yang saya tahu secara pribadi sepertinya kurang ya, tidak 100% menjalankan apa yang tertulis di undang-undang. Karena seringkali rakyat-rakyat kecil itu sulit mendapat keadilan. Contoh nyatanya itu kita lihat kalau misalnya orang-orang yang punya ekonomi di atas rata-rata itu mereka seringkali menyalahgunakan nih harta yang mereka punya seperti itu. Nah itu mungkin dari saya pribadi ya, kebetulan bukan orang yang berkecimpung banget nih di dunia politik, tapi yang saya lihat pribadi seperti itu. Jadi seringkali rakyat kecil itu kalah gitu dengan orang-orang yang ekonominya di atas rata-rata. Ada lagi? Baik, terima kasih atas Kak Rifda. Oh iya Kak Rifda, terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami. Terima kasih.
Saya di sini Rio Riviansyah. Saya akan mewawancarai salah satu kakak-kakak mahasiswa di UNB dengan kakak. Oke, Kak Bohan. Jadi kami akan nanyain 3 pertanyaan aja ya, nggak banyak. Yang pertama, bagaimana peran hukum dalam menjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Seharusnya hukum adalah menjadi tonggak pertahanan atau tonggak kesetaraan, karena hukum itu tidak harus memilih atau memandang dari mana kelas, dari mana ras atau jabatan, karena hukum itu adalah yang menentukan kedua belah pihak. Contohnya seperti misalkan ada pejabat yang melakukan korupsi, maka harus dihukum, dan salah satunya mungkin juga ada rakyat kecil melakukan korupsi dan hal itu harus dihukum, dan harus ada kesetaraan. Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu apakah masih ada kesenjangan antara hukum di atas kertas dan hukum dalam praktik? Ya, memang masih banyak kasus-kasus seperti itu. Contohnya kayak ada terduga pelaku yang di undang-undang atau bahkan di pasal-pasal itu melakukan pelanggaran yang berat, tapi pada akhirnya hakim memutuskannya hukumnya kecil Ya, nggak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Pertanyaan terakhirnya itu apa harapan Abang ini terhadap sistem hukum Indonesia di masa mendatang? Yang pastinya hukum itu harus adil, tidak tumpang tindih, tidak tumpul di atas, tajam ke bawah. Ya, karena hukum itu harus setara dan selaras. Oke, sekian dari saya dan Abang Bohan ini dari wawancara tentang hukum ini. Terima kasih. Dari Fakultas Aku namanya Kinar, dan aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Jadi saya langsung ke pertanyaannya aja ya Kak. Jadi menurut Kakak, apakah prinsip hukum di Indonesia ini sudah benar diterapkan dan apakah sudah berpihak pada rakyat kecil? Menurut saya, prinsip hukum Indonesia itu belum sepenuhnya dilaksanakan. Sebab masih banyak diskriminasi yang terjadi di wilayah kecil, seperti untuk rakyat-rakyat buruh dan sebagainya. Jadi menurut Kakak sudah terjalankan, namun belum terjalankan dengan baik ya Kak? Terima kasih ya Kak.